Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan sekalian? Jumpa lagi di video pembelajaran fisika. Terusus pada video kali ini kita akan sama-sama mempelajari secara singkat mengenai topik analisis numerik, terusus bagian bagaimana cara menyelesaikan solusi dari sebuah persamaan nonlinear dengan menggunakan pendekatan numerik. Jadi pada video sebelumnya kita telah membahas bagaimana kita menerapkan metode bagi dua untuk menyelesaikan persamaan nonlinear. Untuk video kali ini kita akan mencoba lagi pendekatan yang kedua, yakni ada yang kita kenal sebagai metode regula falsi atau metode posisi palsu. Nah, apa itu? Untuk lebih memahami terkait tentang metode regula falsi ini, maka silakan untuk memperhatikan grafik berikut. Jadi misalkan kita memiliki sebuah grafik fungsi dari persamaan nonlinear yang menyerupai bentuk seperti ini. Oke. Tugas kita adalah kita ingin mencari di manakah letak posisi X sehingga apabila nilai X tersebut kita masukkan ke fungsi grafiknya, maka akan menghasilkan nilai sama dengan 0. Itulah yang merupakan nilai akar-akar dari persamaan atau fungsi non-linear tersebut. Nah, seperti yang terlihat pada gambar ini, di sini kita menggunakan metode regula falsi atau posisi palsu. Berbeda dengan metode bagi dua, yang dimana itu kita membagi dua interval yang diberikan, tetapi untuk metode regula falsi ini, prinsipnya tetap sama. Kita harus mencari terlebih dahulu interval, batas atas dan batas bawah. Sini XU upper, XL itu lower, batas bawahnya. Sedemikian rupa sehingga apabila FXU dan FXL itu kita kalikan, maka akan menghasilkan nilai yang negatif. Oke, itu syarat pertamanya. Kenapa? Karena kalau dia berlawanan tanda atau hasilnya negatif, berarti otomatis nilai akar yang dimaksud itu berada di antara rentang interval tersebut. Kemudian, apabila sudah memenuhi syarat, langkah kedua itu adalah kita menarik garis lurus antara FXU dan FXL yang menyatakan FXU itu merupakan nilai dari fungsi F pada interval batas atas XU, sedangkan FXL itu merupakan nilai dari fungsi garisnya apabila nilai XL-nya atau batas bawahnya kita masukkan. Sehingga akan kita peroleh dua titik ini, FXU dan FXL. Nah, kedua titik ini kita hubungkan dengan suatu garis lurus sehingga dia memotong sumbu X. Nah, inilah yang kita curigai sebagai akar dari persamaan tersebut. Tapi sifatnya masih sementara, maka dia dikatakan sebagai posisi palsu karena bukan itu sebenarnya. Nah, kemudian apabila kita telah menemukan XR-nya, kita cari lagi berapakah nilai FXR-nya. Kita masukkan nilai XR ke persamaan grafiknya. Lalu kita lihat apakah dia bernilai positif ataukah dia bernilai negatif. Nah, misalkan dia bernilai negatif, FXR-nya kita tarik ke bawah, berarti ini yang akan menjadi titik selanjutnya. Lalu kita tarik garis lagi antara FXU dan FXR, sehingga nanti perpotongan pada saat iterasi kedua itu, dia semakin mendekati nilai akar yang dimaksud. Sehingga untuk metode regula falsi ini, kita akan mendapatkan bahwa akan ada suatu nilai yang selalunya tetap sama untuk setiap iterasi. Nah, berbeda dengan metode bagi dua. Kalau metode bagi dua itu bisa saja nilai batas atasnya itu pada awalnya dia positif, ketika dibagi dua dia menjadi negatif, berarti adanya ketidakkonsistenan. Nah, dengan adanya metode regula falsi ini itu dia bisa meminimalisir hal tersebut sehingga yang hanya berubah itu hanyalah pada bagian tertentunya saja. Apakah itu XL-nya, batas bawah ataupun batas atasnya tergantung dari grafik dari fungsi tersebut. Kita lanjutkan. Sehingga
Berdasarkan garis linear ini, berarti kita bisa membuat suatu persamaan. Oke. Selain itu juga dengan menggunakan prinsip kesetaraan segitiga, bangun ini segitiga yang besar dan segitiga yang kecil, kan dia sudutnya sama. Sehingga dapat kita peroleh relasi sebagai berikut. Fxl dibagi xr kurang xl sama dengan fxu dibagi xr kurang xu. Di mana Fxl itu menyatakan nilai fungsi ketika nilai batas bawahnya dimasukkan ke persamaan tersebut, dan Fxu itu merupakan nilai fungsinya ketika kita masukkan nilai batas atas ke persamaan garis tersebut yang sifatnya nonlinear. Xr itu adalah nilai akarnya yang ingin kita cari, Xl itu adalah nilai dari batas bawah, dan Xu itu adalah nilai batas atasnya. Sehingga apabila kita menyederhanakan persamaan ini, maka akan kita peroleh nilai XR yang dimaksud itu adalah XU kurang FXU kali XL kurang XU dibagi selisih antara FXL dikurang FXU. Nah, persamaan inilah yang merupakan persamaan dari penentuan solusi persamaan nonlinear untuk metode regula falsi atau posisi palsu. Nah, sama dengan metode bagi dua kemarin, jadi persamaan ini nanti akan kita masukkan di Excel, akan kita gunakan untuk menentukan nilai-nilai akar yang ingin kita ketahui. Sebagai contoh, di sini kita memiliki fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x dikurang 5 sama dengan 0. Nah, kita ingin mencari berapakah nilai x yang memenuhi agar diperoleh hasil sama dengan 0. Langkah pertama itu adalah kita memilih intervalnya dulu, batas bawah, lower, dan batas atas, upper, sehingga nanti fxl dikali fxu-nya itu harus lebih kecil sama dengan 0. Kita coba, kita ambil batas bawahnya itu 2. Apabila kita substitusikan ke persamaan ini, maka diperoleh hasil sebesar minus 1. Supaya memenuhi syarat, berarti nilai uppernya, XU-nya itu harus memberikan nilai yang positif. Oleh karena itu kita coba untuk XU-nya atau batas atasnya itu 3. Kalau 3 kita masukkan ke persamaan ini, maka kita peroleh hasil sebesar 16. Nah, karena apabila kita kalikan, pasti nilainya akan berada di bawah 0, sehingga nilai akar dari fungsi ini itu dia berada di rentang 2 sampai 3. Nah, inilah yang akan menjadi nilai batas kita. Oke? Nah, karena dia telah sesuai, berarti kita tinggal memasukkan ke persamaan XR-nya yang tadi. XU-nya itu adalah 3, FXU-nya itu 16, XL kurang XU berarti min 2 dikurang 3, FXL itu adalah min 1 dikurang dengan FXU-nya itu sebesar 16. Sampai di sini, maka diperoleh nilai XR-nya itu sebesar 2,058. Nah, sekarang kita uji nilai XR-nya, kita substitusi ke persamaan umumnya yang ini. X pangkat 3 kurang 2X kurang 5. Ternyata diperoleh hasil sebesar minus 0,390. Karena dia minus, kemudian batas atasnya itu XU-nya dia bernilai positif 16, berarti posisi FXL ini, batas bawah itu akan digantikan oleh FXR. Jadi batasnya sudah berkurang lagi, bukan lagi dari 2 sampai 3, tetapi melainkan dari 2,058 hingga 3. Nah, itu terus yang kita ulangi, kita masuk ke iterasi kedua, sehingga diperoleh FXL-nya itu sebesar minus 0,390 dan FXU-nya sebesar 16. Nah, dari sini kita cari XR-nya. Oke? Nah, terlihat dari sini, ini merupakan persamaan dari fungsi tersebut, yakni X pangkat 3 kurang 2X dikurang 5. Nah, kita lihat bahwa nilai akarnya itu dia berpotongan antara 0 sampai 5. Kalau kita kerucutkan, itu dari 1 sampai antara 1 dan 3. Kalau kita perkecil lagi, antara 2 dan 3. Oke?
Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara kita menggunakan Microsoft Excel untuk menyelesaikan kasus persamaan nonlinear tersebut. Oke, jadi ini sudah kita masuk di Excel-nya. Oke. Untuk pengerjaan metode Excel-nya itu sendiri, kita buat tabel kurang lebih seperti ini. Oke. Ada inputan nilai XB-nya, batas bawah, itu batas atas, kemudian FXB, FXA, lalu perkalian antara FXB dan FXA. Kemudian ada keterangan, nilai akar yang dimaksud, berapa nilai dari fungsinya ketika XR-nya diketahui. Ini kolom untuk mencari berapa kesalahannya, dan ini statusnya. Nah, jadi statusnya, iterasinya itu baru berhenti apabila nilai errornya itu dia berada di bawah sama dengan 0,05. Nah, kita lihat, tadi kita ambil batas bawahnya itu XB sebesar 2. Oke. Nah, kita lihat, ini pilih interval lagi. Nah, berarti tidak memenuhi syarat. Syaratnya itu FXB dikali FXA itu harus bernilai negatif. Nah, kita masukkan tadi XA-nya, batas atasnya itu sebesar 3. Bentar. Nah, berdasarkan hal ini, maka kita lihat untuk baris pertama dulu, itu keterangannya lanjut. Nah, berarti telah memenuhi syaratnya. Oleh karenanya kita gunakan rumus yang kita temukan tadi XR-nya, kita cari FXR-nya, lalu kita masukkan kondisi syarat di sini. Lihat, jadi yang berubah itu hanya di kolom XB-nya saja. Untuk baris atasnya dia selalu tetap, tergantung soalnya dan bentuk grafiknya seperti apa. Ya. Nah, kemudian apabila kita lanjutkan iterasinya hingga iterasi ke-7 dengan mengambil nilai status itu, dia akan berhenti ketika kesalahannya di bawah 0,05. Nah, berarti kita sudah berhenti di iterasi yang ke-6. Nah, berapa nilainya? Itu nilainya sebesar 2,094. Berarti solusi dari persamaan ini, X pangkat 3 dikurang 2X kurang 5, yakni sebesar 2,094. Nah, untuk lebih meyakinkan lagi, di sini kita telah memiliki sebuah AI ya dari simbulab.com. Di sini ini merupakan website untuk mencari nilai akar dari suatu persamaan linear. Nah, di sini kita masukkan inputannya X pangkat 3 kurang 2X kurang 5 sama dengan 0, dan ternyata diperoleh hasil sebesar nilai X-nya itu mendekati 2,09455. Seperti dengan hasil yang kita peroleh. Oke, sampai dengan 3 digit di belakang koma. Nah, tapi yang membedakan, dia itu menggunakan metode Newton-Raphson. Oke, sedangkan kita menggunakan metode regula fals atau posisi palsu. Nah, secara grafik dia bentuknya seperti ini. Nah, oke. Berarti nilainya itu akarnya berada sekitar 2,09455. Baik, untuk contoh selanjutnya, di sini kita memiliki persamaan lagi. 3X kuadrat tambah 2X dikurang 5 sama dengan 0. Jadi seperti kayak contoh yang pertama, itu kita harus melihat terlebih dahulu dia berada di interval berapa. Oke. Di sini kita ambil 0 dan kita coba X-nya itu adalah 2. Kita enter. Nah, berarti kita lihat di sini bahwa FXB-nya itu minus 5 dan FXA-nya itu 11. Kalau kita kalikan, dia bernilai negatif atau di bawah 0 sehingga bisa kita lanjutkan. Dengan menggunakan persamaan yang tadi, kita peroleh nilai XR-nya sebesar 0,62 dan nilai FSR-nya itu adalah negatif. Oleh karena itu, untuk iterasi kedua, nilai XB-nya yang awalnya 0 itu kita ganti menjadi 0,625. Lalu kita teruskan ke bawah. Dengan mengambil syarat itu dia selesai pada saat nilai errornya itu di bawah atau sama dengan 0,5. Oleh sebab itu, dia akan berhenti pada saat kita melakukan proses iterasi ke-6. Oke,
1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, pada saat iterasi ke-6 ini, itu nilai XR-nya yakni sebesar 0,999. Kalau kita perpanjang lagi iterasinya, itu 0,999 atau mendekati angka 1. Nah, kita lihat grafiknya berdasarkan alamat website ini. Untuk 3x kuadrat tambah 2x dikurang 5, itu dia memiliki dua buah solusi, x sama dengan 1 dan x sama dengan minus 5/3. Kalau kita lihat grafiknya, itu dia seperti ini. Jadi solusi yang kita cari tadi itu, dia mengambil batas dari 0 sampai dengan 2. Dan ternyata nilai yang dimaksud itu adalah sebesar 1. Nah, hal ini sesuai dengan Excel yang telah kita kerjakan. Oke, sekarang kita coba bagaimana kalau untuk batas atau nilai yang kedua. Itu kita lihat di sini, dia berada dari minus 2 hingga 0. Berarti batas bawahnya itu minus 2 dan batas atasnya itu sebesar 0. Apabila interval itu kita ambil, maka akan memberikan hasil sebesar minus 5/3 atau sekitar minus 1,66. Ya, nah kita coba masukkan. Batas bawahnya tadi itu adalah minus 2. Oke. Dan batas atasnya itu sebesar 0. Kita enter. Nah, ternyata keterangannya lanjut, itu dia selesai pada saat melakukan proses perhitungan yang keempat. Oke, errornya sebesar 0,32. Adapun nilai X yang dimaksud itu yakni sebesar minus 1,665. Berarti hal ini sudah sesuai dengan hasil yang diperoleh website ini dengan menggunakan rumus persamaan kuadratik. Ya. Nah, baik, kalau begitu sekian informasi yang sempat kami berikan terkait tentang bagaimana cara menggunakan metode regula falsi atau posisi palsu untuk menyelesaikan persamaan nonlinear. Kalau begitu, sekian dari saya. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.